time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Putri Eriandini. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dan saya kuliah di kampus IAI Nusantara Asidikia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji, di mana di situ materi saya di mata kuliah Akidah Akhlak SMP dan MA. Nah, penjelasan saya kali ini yaitu di sini ada pendapat 3 ulama ya. Yang pertama itu menurut Al-Ghazali. Nah, jadi bagaimana sih menurut Al-Ghazali tentang akhlak terpuji itu? Yaitu sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu menurut Ibnu Qayyim, yaitu pangkal akhlak terpuji yaitu ketundukan dan mempunyai keinginan yang tinggi. Nah, yang ketiga itu menurut Abu Dawud As-Sijistani, yaitu perbuatan-perbuatan yang disenangi. Jadi itu ya teman-teman. Jadi akhlak terpuji itu akhlak yang baik, bukan akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela itu namanya akhlak mazmumah. Nah, di sini ada macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama itu menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga zikrullah atau zikir kepada Allah. Jadi kita menauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya kita tuh menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Nah, akhlak terhadap diri sendiri itu yang pertama ada sabar. Yang kedua ada bersyukur. Kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menunaikan amanah. Kita harus amanah gitu. Terus yang selanjutnya benar atau jujur. Kita harus jujur. Terus yang selanjutnya itu menepati janji, nggak boleh ingkar janji ya teman-teman. Kita harus menepati janji dengan siapapun kita berjanji, di situ kita harus menepati janji tersebut. Yang terakhir yaitu memelihara kesucian diri. Nah, yang selanjutnya itu ada akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga itu ada 2. Yang pertama berbakti kepada orang tua. Jadi kalau kita mempunyai akhlak terpuji, di situ kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, yang kedua itu bersikap baik kepada saudara-saudara. Nggak boleh bertengkar dengan saudara ya. Kita harus berbuat baik kepada saudara. Nah, yang selanjutnya ada akhlak terhadap tetangga. Akhlak terhadap tetangga itu juga ada 2. Yang pertama itu berbuat baik kepada tetangga. Kayak misal contoh kita di rumah ada hajatan, ada makanan lebih, kita boleh mengasih tetangga, seperti itu. Yang kedua ada suka menolong orang lain. Jika ada seseorang yang kesulitan, maka di situ kita harus menolong orang tersebut ya, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi itu akhlak terpuji itu mempunyai pengaruh positif yang luas baik dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, contohnya itu kayak kita meningkatkan kebahagiaan, terus memperkuat hubungan sosial, membangun kepercayaan, menjadi keteladanan, menciptakan lingkungan yang harmonis, memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian itu akhlak terpuji itu menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan yang bermakna dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan artikel yang dimana di situ artikel dibuat oleh kelompok ya, termasuk saya itu orangnya, yaitu yang berjudul Membangun Karakter Islam, menyelami hubungan antara akidah dan akhlak dalam
sekolah dan kehidupan sehari-hari. Nah, di situ akidah akhlak dalam membentuk karakter, yaitu dalam membentuk karakter siswa memiliki dasar dan tujuan yang sangat baik, di mana diterapkannya nilai-nilai akidah akhlak dan membentuk karakter siswa tersebut diharapkan peserta didik dapat memahami dan mengamalkan secara bertahap dengan tujuan mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Dan karena tujuan dari perkembangannya pendidikan tersebut itu di kalangan peserta didik dapat menumbuhkan karakter baru yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya ada tujuan utama dari konsep pendidikan karakter atau pendidikan akhlak, yaitu membangun pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, manusia yang sejati, yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual. Nah, namun juga sekaligus memiliki kecerdasan emosional. Nah, serta kecerdasan spiritual yang sangat tinggi baik ketika anak berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada pentingnya pemahaman akidah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan memahami, meyakini akidah, seorang muslim akan memiliki iman yang kokoh dan tidak mudah goyah oleh godaan atau cobaan hidup. Nah, jadi kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya. Yang kedua itu ada menjadi landasan moral dan etika. Nah, akidah di sini menjadi landasan moral dan etika itu dalam kehidupan seorang muslim, keyakinan terhadap Allah, hari kiamat itu mendorong seseorang muslim untuk berperilaku baik, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya implementasi akhlak dalam kehidupan dan sehari-hari. Yang pertama itu membentuk kepribadian yang baik. Akhlak yang baik itu dapat membentuk kepribadian yang baik juga, yang luhur dan mulia. Seorang muslim yang berakhlak baik dan dihormati dan dipercayai oleh orang lain. Yang kedua itu menciptakan lingkungan yang harmonis. Akhlak yang menciptakan lingkungan yang harmonis itu yang penuh dengan kerukunan, saling menghormati, dan kebahagiaan. Jadi itulah tadi penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang materi saya tadi ya, materi akidah akhlak. Di sini saya untuk memenuhi tugas ulangan ujian akhir semester mata kuliah akidah akhlak yang diampu oleh dosen Ibu Isnaini Khairatun Nikmah MPD. Dan kepada teman-teman semoga bermanfaat penjelasan yang dapat saya jelaskan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.